pesantren, nggak boleh lagi diajarkan di sekolah-sekolah, nggak boleh lagi dipelajari, dan segera masjid-masjid itu diserahkan kepada orang Kristen untuk dijadikan gereja. Nanti gereja Istiqlal itu harus segera ditandatangani oleh Jokowi dengan saya. Serahkan Masjid Istiqlal itu untuk menjadi gereja Istiqlal Indonesia. Nggak boleh lagi mengajarkan agama kacau itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Kali ini kita akan memberitakan Babang Udin yang akhirnya bahagia ya. Jadi Babang Udin selama beberapa minggu terakhir kita bisa melihat bahwa dia itu makan tak tenang, tidur pun tak bisa sleeping ya. Bahkan kita bisa melihat setiap dia live, matanya itu benar-benar mata yang sedang ngantuk, mata yang baru nangis ya, mata yang benar-benar capek, bahkan raut mukanya itu sampai dibilang perlu disetrika. Ya, banyak teman-teman yang katakan, wah kok kusam kali nih si kawan ini ya, atau dia nggak mandi, atau nggak cuci muka dia sebelum live gitu kan. Padahal dia open cam, seharusnya dia lebih menjaga lah penampilan. Kalau nggak bisa rapi, ya minimal wajahnya itu lebih dicuci gitu ya, lebih segar gitu. Ini kan nggak macam orang yang nggak tidur, macam orang baru pakai obat gitu kan. Jadi capek sekali wajahnya, dan akhirnya ya setelah beberapa waktu seperti itu terus, ya bahkan sampai 2-3 minggu seperti itu, sekarang Saipudin jauh lebih ceria. Kemarin sudah saya katakan, saat dia live terakhir itu jam 4 pagi lewat, tumben ini wajahnya lebih ceria, saya bilang kan. Yo, tumben wajah dia udah bisa lebih segar gitu, padahal itu pagi-pagi. Kalau pagi-pagi subuh biasanya dia ngantuk-ngantuk. Artinya dia mendengarkan para penontonnya ya, yaitu kita juga ada yang menonton dirinya. Jadi dia pergi cuci muka mungkin ya, sebelum live dia cuci muka dulu, atau ya karena dia nih dalam beberapa hari ini jalan-jalan juga. Setelah berminggu-minggu ada di dalam kamar yang sempit, terpenjara dengan kamar yang sempit, itu akhirnya dia bisa keluar juga. Ya, sebenarnya sangat membosankan di dalam satu kamar gitu ya, walaupun kamar kamu besar atau kamar kamu mewah sekalipun, yang namanya nggak boleh keluar itu sangat membosankan. Ya, saya pernah waktu karantina COVID ya, waktu kita kena karantina gara-gara kena COVID, itu kan nggak boleh kemana-mana, cuma di dalam kamar gitu. Pesan makan pun cuma diantar di depan kamar, ambil sendiri gitu kan. Itu waduh, ampun sekali gitu. Bosannya minta ampun. Bosannya minta ampun, Mbak. Baru hari ketiga saja kayak apa ya, kayak stres kita. Walaupun kita nggak istilahnya ada interaksi, bisa nonton YouTube, bisa live ya. Bahkan waktu lagi sakit juga saya live gitu kan, bisa ngobrol sama teman-teman. Tetapi kalau kita nggak bertemu orang secara fisik langsung, tidak berinteraksi langsung, itu seperti ada yang kurang. Ya, tetap kalau kita itu nggak ketemu orang, nggak berinteraksi, nggak melihat di luar gitu, entah kenapa pasti ada yang kurang gitu. Karena begitulah manusia. Ya, jadi Babang Udin akhirnya ini bisa jalan-jalan kembali ya. Mungkin orang-orang di sana melihat kasihan ini ya. Jadi orang-orang Oten yang ada di Amerika, dia melihat, wah kasihan ini Bang Udin, sudah loyo sekali, sudah macam ayam sakit gitu kan, udah mau tumbang ini. Ini harus didukung gitu kan, harus didukung. Itulah mereka ajak dia jalan-jalan agar dia semangat lagi gitu kan. Istilahnya mendoping dia lah, memberikan doping kepada dia agar dia kembali kuat, kembali segar ya. Namanya juga ini rasul mereka. Nggak mungkin mereka biarkan begitu saja. Walaupun ada sebagian orang yang merasa jangan sampai terlibat lah, takut gitu kan, terlibat dengan Saipudin. Tapi beberapa ibu-ibu ini ya, namanya ibu-ibu lebih ibah. Kalau yang pria mungkin agak mikir-mikir bahaya gitu. Tapi yang namanya ibu-ibu, mereka pasti lebih peduli dengan si Saipudin inilah ya. Dan ini terbukti Saipudin kemarin dibawa pergi acara apa?
ini latihan tembak gitu kan, latihan menembak. Terus sekarang juga dia dilanjutkan diajak makan-makan gitu kan, diajak makan-makan. Ya, jadi Saifuddin kembali segar, kembali senang gitu kan karena bisa diajak jalan-jalan, dan teman-teman bisa lihat dia diajak makan di satu taman. Yang saya nggak habis pikir kenapa dia bikin judul makan siang bersama janda syafaat pendoa, ya terbalik ini ya, harusnya kan janda pendoa syafaat. Yang saya bingung adalah kenapa mengatakan ibu-ibu ini janda. Kalaupun memang mereka janda, ya kenapa nggak ditulis ibu-ibu aja gitu kan, makan siang bersama ibu-ibu di Amerika, ibu-ibu pendoa syafaat. Ya kan bisa juga ibu-ibu pendoa syafaat. Kenapa harus ditulis janda? Saya bingung. Ya, walaupun orang tersebut janda, sebenarnya nggak usah ditulis juga nggak ada masalah gitu kan. Toh nggak ada yang peduli mereka itu janda atau punya suami atau apa. Kecuali Anda punya maksud ingin mempromosikan ibu-ibu tersebut kepada para penonton Anda yang oten. Ya, oh ini ada janda nih, saya punya stok-stok janda. Bagi penonton-penonton saya yang mau kenalan, silakan kontak saya. Atau Anda ingin katakan ini janda peliharaan Anda gitu kan. Oh, tapi ini mungkin terbalik ya, ini janda-janda yang melihara Anda. Bukan Anda yang melihara janda kalau di Amerika. Atau ada pesan yang ingin disampaikan gitu kan. Pesannya adalah, oh, kalau di Amerika saya yang dipelihara janda, bukan janda yang saya pelihara gitu. Terbalik. Kalau JT kan dia yang pelihara janda gitu. Jadi saya nggak ngerti ya kenapa judulnya seperti itu. Teman-teman boleh coba nonton dulu lah ya, biar teman-teman jelas. Ya silakan saksikan dulu video berikut ini. Nonton dan yang menyaksikan live dan di YouTube Saifuddin Ibrahim. Mereka ini sudah 150-an penonton, 150.000 penonton. Jadi sangat viral sekali ketika kami dan saya diajak makan di pantai. Sekarang diajak makan di taman. Taman apa namanya ini? Bulmon. Bulmon si Anies Baswedan. Maksud Bulmon Ibu Umon gitu namanya. Baswedan. Hebat sekali Baswedan, sampai ke California, sampai ke Dallas, sampai ke Colorado membangun. Nah, ini hebatnya. Coba perlihatkan. Oke. Ada nasi kuning lagi ya. Nasi kuning masak. Ini nasi kuning supaya matamu kuning. Nah, yang penting ini ayam goreng, lalapan, sambal hijau, Sambal terasi. Look at this. sambal terasi. Apalagi Ibu? There you go. Wah, ini brokoli. Nah, ini rambutnya si Anies Baswedan. Ini kacang panjang. Jadi kepalanya si Anies Baswedan. Oh, asparagus. Ikan apa ini? Terasi. Memang ikan masih pasti berenang lah. Masa ikan terasi. Mana ada ikan yang ada terasi ini? Oh, ini dari Belitung. Nah, Ahok itu dari Belitung. Jadi kong aja di Belitung dibeli sama Ahok. Jadi pan dibeli. Piring di Amerika rata-rata dalam piring seperti ini. Di rumah juga piring plastik. Piring sekali pakai buang. Orang-orang Amerika pakaian dalamnya juga sekali pakai buang. Ngapain cuci pakaian dalam? Di Amerika itu nggak ada lagi yang Time, Pak. udah nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Mereka juga nggak mau cuci pakaian dingin-dingin, nggak bisa sekarang ini. Jadi orang Amerika itu luar biasa. Jadi kamu luar biasa. Baju yang saya pakai ini adalah baju yang dibeli oleh mereka. Sampai sepatu. Ya. Hamba Tuhan harus diberkati. Hamba Tuhan harus Ini diberkati. kelas ini 15 juta di Indonesia. Di sini berapa? Coba sendiri. Datang ke sini. Ini 15 juta loh. Tentu saja di sini lebih mahal. Percaya atau enggak? Tetapi kalau beli dengan ibu-ibu ini lebih murah.
bisa 50%-nya. Jadi begitu. Apalagi Nona dulu ucapkan selamat dikatin. Pesan-pesan. Terima kasih, selamat. bagi semua yang menonton. Pun kami bersuka cita karena Tuhan mempertemukan kami lagi sama Bapak di sini, Bapak Saifuddin. Dan kami mau bersuka cita menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kami selama ini dan berkat-berkat yang kita dapat dari Tuhan, dan kita saling memberkati satu sama lain. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Ya, kita di sini lagi. Hello. Puji Tuhan. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami membagikan kepada sang Banyak. baik, sangat hebat. Ya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hebat Indonesia. Yang dari kami orang sini bilang Hebat di dunia, hebat di akhirat. Amin Yesus. Kenalah. semua para penonton channel Abi Ibrahim, kami bersyukur kami masih bisa lagi ketemu sama Abi dalam keadaan sehat. Yuk doakan, kami mendoakan Abi semoga Tuhan terus melindungi Abi di dalam Yes. pelayanan. Puji Tuhan hari ini kami bertemukan dalam keadaan sukacita karena Tuhan Yesus adalah sumber sukacita itu. Amin. Terima kasih sampai kita biar berikan di sini bersama-sama lagi semuanya teman-teman kita semua. Kita doakan Pak Adi selalu setia, tetap setia dan pelayanan dia di sini supaya dia juga mendapatkan segala apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan dia cita-citakan di sini. Ya Tuhan, Tuhan Engkau yang Maha Kuasa. Aku percaya Tuhan Engkau beri kesehatan segala apapun bersama anak-anaknya masih di Indonesia juga, semuanya Tuhan Engkau beri kesehatan supaya dia bisa kembali dengan selamat, tidak kurang apapun. Terima kasih Adi. Ya, terima kasih sudah menonton channel ini, dan channel ini tidak ada lain hanya menjawab kegaduhan yang terjadi oleh Kadrun, menjawab semua penghinaan saudara terhadap kekristenan, terhadap gereja nggak boleh dibangun. Channel ini menjawab penghinaan Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Apa-apa yang telah dilakukan oleh Al-Quran saya akan hapus semuanya, termasuk 300 ayat itu harus dihapuskan supaya Indonesia hidup damai, toleransi, hidup harmonis. Hanya dengan menghapus 300 ayat itu nggak boleh lagi diajarkan di pesantren, nggak boleh lagi diajarkan di sekolah-sekolah, nggak boleh lagi dipelajari, dan segera masjid-masjid itu diserahkan kepada orang Kristen untuk dijadikan gereja. Nanti gereja Istiqlal itu harus segera ditandatangani oleh Jokowi dengan saya. Serahkan Masjid Istiqlal itu untuk menjadi gereja Istiqlal Indonesia. Gak boleh lagi mengajarkan agama kacau itu. Agama yang merusak mental manusia, yang membuat manusia menjadi benci kepada manusia lain karena ajaran Bang Mamat. Jadi Bang Mamat pedofil itu harus segera. Dan hari ini saya akan mendapatkan laporan dari Bareskrim yang telah melakukan BAP terhadap Nabi Muhammad, sang pedofil itu. Apa jawaban dia nanti? Terima kasih saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman sudah saksikan ya, bahwa dia pergi makan, ya mantap juga ini. Ada ayam goreng, ya ada lalapan, ada brokoli, ada ikan, ya ada nasi kuning juga. Bahkan ada ini ya, sayur asam ya, ada sop asam. Jadi menu-menu Indonesia banget lah. Jadi untuk melepas kerinduan si Saifuddin dengan makanan-makanan Indonesia, mereka menjamu Saifuddin dengan seperti itu. Cuman teman-teman udah lihat ya, disebut sebagai janda-janda. Saya juga bingung, mana lakinya ini? Ya, ini jemaat lakinya kok nggak ada gitu, kok sama janda semua gitu kan? Ada beberapa janda ya, dan Saifuddin juga promosikan janda-janda tersebut. Saya nggak tahu apakah memang mau dijodohkan dengan para penontonnya, jemaat dia, atau bagaimana. Ya, yang pasti ditulis janda ya kita percaya gitu kan. Saifuddin tulisnya ini para janda-janda. Artinya janda-janda inilah yang memberikan dia makan ya, dan juga membantu dia
Tapi memang janda adalah apa ya, satu status ya di Alkitab yang sangat diagungkan. Kita tahu bagaimana di Alkitab itu banyak sekali janda-janda yang selalu menolong oten-oten ya. Memang oten-oten itu identik dibantu sama janda. Jadi memang seperti itulah oten-oten ya. Apalagi ini kan rasul mereka tentu saja harus disupport habis-habisan. Jadi memberi makan Saifuddin itu ya udah membantu kekristenan, karena Saifuddin adalah wajah kekristenan. Ya, Saifuddin itu wajah kekristenan, sudah sepantasnya dia dibantu, dijamu. Bahkan dikatakan baju sampai sepatunya itu dibelikan. Ya bagus, supaya kalau dia live penampilannya berubah-berubah terus gitu. Jangan itu-itu saja bajunya ya, kan nggak bagus juga untuk penonton. Dikatakan tas dia bahkan sampai 15 juta ya, luar biasa. Ini saya nggak tahu apa maksud mengatakan tasnya 15 juta. Apakah maksudnya tolong dibelikan lagi yang baru atau apa gitu, karena harga itu nggak perlu disampaikan sampai sedetail itulah ya. Dan apa maksudnya gitu, apa mau pamer, wah saya bisa beli tas 15 juta gitu kan. Ya Saifuddin mau banggakan dirinya itu pendeta kaya mungkin ya. Saya pendeta kaya, bukan seperti Risuli Lubis yang semua serba susah gitu kan, semua serba dibuat sedih-sedih gitu ya. Gerejanya gereja sedih, cuman di pinggir rel, mobil rusak juga harus lebay-lebay dulu gitu kan, semua serba sedih. Makan anaknya juga harus disampaikan, harus donasi untuk dia agar anaknya bisa makan. Semua kisah-kisah sedih. Kalau si Saifuddin ini kan semua kisah-kisah bahagia ya, dia dijamu, dia diservis dengan luar biasa. Jadi memang ada perbedaan kelas ya antara si Saifuddin dan juga pendeta Risuli Lubis serta pendeta lainnya ya. Yang pasti kalau si Joshua Teu itu dia yang membiayai janda, kalau Saifuddin dia yang dibiayai. Ya, dia yang dibiayai, dia yang dijamu oleh para janda-janda. Jadi luar biasa sekali Baudin. Akhirnya setelah dibawa jalan-jalan, dia ini tampak lebih bahagia, dan teman-teman pasti akan lihat ya. Nanti bentar lagi kalau Saifuddin live itu mukanya lebih segar. Dia kalau udah gini biasanya dia kalau nanti live dia mukanya akan lebih segar, dari matanya kan kita bisa nampak lebih bersinar gitu kan. Dari tatapan mata kita bisa lihat orang ini gimana. Ya, karena tatapan mata itu nggak bisa menipu. Ya, tatapan mata itu salah satu cara kita melihat orang itu lagi mikir apa, lagi segar atau tidak, lagi berbohong apa tidak gitu kan. Ekspresi gestur itu nggak akan berbohong. Jadi saya berani bilang bahwa Saifuddin ini sudah dicas lah. Ibaratnya HP sudah dicas penuh lagi, jadi sementara dia akan segar, sampai nanti depresi lagi gitu kan. Ya biasalah kita. Biasanya kan manusia itu naik turun. Nanti kalau lagi semangatnya penuh, dia akan semangat. Nanti lagi down lagi gitu ya. Nanti dia akan mikir lagi kan, wah anak saya di Indonesia, gereja murtadin saya gimana gitu kan. Apalagi begitu dia nonton bahwa si Deborah jual-jual nama anaknya untuk mencari donasi, tentu saja Saifuddin akan shock gitu kan, melihat anaknya digituin. Nah, nanti drop lagi nih, bentar lagi dia akan drop lagi, tapi untuk 1-2 hari saya rasa masih segar lah, ya 1-2 kali live nanti dia akan segar, sebelum dia nanti drop lagi seperti biasa. Dan kita doakan lah Bang Udin ini bisa semangat, karena kalau dia nggak semangat, bagaimana dengan oten-oten yang lain? Ya kan Wak Labu bilang, Pak Saifuddin semangat, kami ikut semangat Pak. Tapi kalau Pak Saifuddin lemas, salah-salah pendebat-pendebat Kristen di Indonesia juga lemas-lemas semua. Jadi mereka meminta Pak Saifuddin untuk kuat menghadapi segala masalah ini. Ya kalau kita, ya jadikan dia ini tontonan saja lah. Kalau bisa ya loncat terus Pak, lompat terus. Karena melihat Pak Saifuddin loncat sana loncat sini adalah hiburan bagi kami. Ya selama bulan puasa ini, selama bulan Ramadan ini, kami menonton Anda loncat sana loncat sini. Makasih Pak untuk hiburannya. Dan kita doakan Pak Saifuddin bisa tetap semangat untuk lari sana lari sini. Dan jangan lupa juga Pak, pikirin itu anak istri Anda, ya terutama anak-anak Anda yang masih kecil, dan juga segala yang sudah Anda bangun di Indonesia. Kan sayang disia-siakan Pak. Ya sayang kalau disia-siakan yang sudah Anda bangun capek-capek. Mending ya pulang. Ya mending pulang aja Pak Saifuddin. Oh iya, satu lagi ya. Ya, jadi si Saifuddin juga ikut resah dia ya, ikut resah melihat banyaknya gereja di Indonesia yang satu persatu memutuskan untuk bertobat dan menjadi mualaf juga gerejanya ya.
Jadi gerejanya berubah menjadi masjid. Ini membuat Saifuddin juga resah. Dia lihat, "Yoh, saya baru 2 bulan di Amerika ya. Baru 2 bulan di Amerika, kok di Indonesia gereja-gereja udah pada jadi masjid itu. Belum lagi gereja-gereja pada kosong sekarang, pada banyak yang mau bangkrut." Ini membuat Saifuddin makin stres gitu kan. Kok baru 1,5 bulan, mau 2 bulan aja di Amerika, di Indonesia udah seperti itu. Banyak orang yang sekarang jadi mualaf, ya jadi bertobat. Bahkan Papua, yang sebelumnya itu menjadi target Saifuddin untuk pindah, ya menjadi tempat nanti Saifuddin mau tinggal, itu sekarang Papua pada jadi mualaf banyakan gitu kan. Tsunami mualaf terjadi di Papua, dan salah-salah nanti di Papua tuh Islam dan Kristen udah imbang saat Saifuddin mau ke sana. Ya, dia katakan nanti kalau visanya habis, dia baru ke sana. Ini salah-salah udah Islam setengah. Gawat ini kan. Belum lagi gereja-gereja sekarang udah pada dijualin, bangkrut gitu kan. Sedangkan mau bangun baru aja susah karena nggak ada izinnya. Mau bangun baru nggak ada izinnya. Yang udah ada izin dijual-jualin. Stres sih Saifuddin. Ya, jadi dia memprovokasi dengan mengatakan, ya kalau gitu yang masjid-masjid aja lah. Jadi gereja semua ya. Dia minta semua masjid itu untuk diserahkan untuk diubah menjadi gereja. Karena dia stres, kenapa gereja terus yang jadi masjid. Dia minta kalau bisa masjid lah yang jadi gereja. Bahkan dia minta ya, teman-teman bisa lihat, dia minta kalau bisa Masjid Istiqlal diganti menjadi gereja. Nanti Jokowi yang serahkan kepada dia. Dia minta ya, masjid utama kalian, semua masjid yang ada di ibu kota provinsi pun kalau bisa diganti jadi gereja. Itu kan harapannya Saifuddin. Karena setiap daerah pasti punya masjid kebanggaannya ya. Setiap daerah tuh pasti ada masjid-masjid besarnya. Dia minta kalau bisa jadi gereja. Karena nggak ada gereja mereka gini. Lama-lama habis. Lama-lama kekristenan tuh nggak punya lagi tempat ibadah. Walaupun mereka bilang gereja itu bukan fisik. Gereja itu dalam diri masing-masing. Tapi kenyataannya selalu kalau pembangunan gereja itu nggak ada izin, mereka ngamuk. Ya, mereka ngamuk. Tapi begitu nanti kita tanya, gereja kok pada dijualin? Oh nggak apa-apa, gereja itu cuma fisik. Ya, gedung gereja itu nggak perlu, itu cuma fisik. Kalau kami di dalam hati gitu kan, gereja itu dalam hati kami. Tapi begitu gereja nggak bisa dibangun karena nggak ada izin, mereka mencak-mencak, mereka ngamuk-ngamuk. Ini kan nggak nyambung gitu. Ya. Dan si Saifuddin makin resah dengan hal itu, dia minta ya, kalau bisa masjid-masjid dikasihlah ke dia gitu kan. Ini ngemis nih, tapi ngemisnya kasar gitu kan. Dia minta, tapi ya mintanya kasar gitu. Ya, jadi inilah kekonyolan si Saifuddin. Kita doakan, malah kalau bisa ya, makin banyak gereja-gereja yang bertobat. Kalau bisa malah katedral utama mereka ya. Katedral Jakarta itu kalau bisa ya jadi pekarangan masjid malah. Ya, biar bisa pelebaran langsung gitu, biar tembus. Jadi bagi oten-oten, ya kalian support terus lah, kalian punya Rasul ini. Itu aja sih dari saya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak, dan ya bagi yang baru nonton, jangan tergiur dengan makanan Saifuddin ya. Ini kita lagi puasa, ya ini dia post makanan ya, saya cuman ikutan menunjukkan ya dia lagi makan apa. Cuman jangan gara-gara kalian nonton makanannya Saifuddin, kalian jadi lapar dan puasa kalian jadi batal gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua, dan makasih atas support selama ini ya, yang sudah subscribe dan share video-video kita. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.